Di sini firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Dan sukacita ini dia identik dengan kata senang. Biar ketemu kehidupan sehari-hari ini, kalau biar ketemu senang sedikit saya kita senang. Walaupun lebih banyak menangis, biasa menyesal sari, pas putus kayak gitu, ada yang lebih banyak menangis. Tapi pas habis menangis tuh dia sudah merasa senang kembali karena mungkin ada yang datang ke dia, bawa sikap yang lebih baik dari masa lalu. Itu semua Tuhan tentukan untuk itu. Jadi biar ketemu mengalami kesedihan bagaimanapun, pasti di situ ada kesenangan. Di ayat 17 dia bilang tetaplah berdoa. Nah kalau ketemu alami kesenangan, ketemu jangan lupa berdoa karena itu semua kalau bukan Tuhan, siapa yang membuat untuk itu? Pasti semua itu dari Tuhan. Tuhan yang sudah rencanakan dan ketemu jalan hidup bagaimana. Kalau di ayat 18 dia bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah kalau ketemu sudah mengalami kesenangan nih, pasti sebelum ketemu mengalami kesenangan, ketemu mau berdoa. Tapi untuk ketemu berdoa untuk dapat kesenangan, tapi pas ketemu senang, ketemu lupa Tuhan begitu sah. Nah di sini Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi beta mau ajak teman-teman semua, kalau ketemu senang dari awal ketemu berdoa, pas ketemu senang kita jangan lupa Tuhan, kita semua kembali ke Tuhan, ucap syukur karena Tuhan yang suka kita itu semua. Baik ini dari saya. Terima kasih kalau ada kekurangan. Salam. Ada depan yang sama kembali. Yang kedua waktu kenalan. Kemudian ada 3 hal yang seharusnya tidak bisa hilang dalam proses hidup, yaitu pengharapan, ketulusan, dan kesenangan. Setiap manusia, khususnya pemuda Kristen, memiliki 3 hal tersebut, tapi hati dalam menjalani kehidupan. Kehilangan 3 hal tersebut bisa berakibat fatal. Masa depan yang seharusnya cerah menjadi suram karena salah memilih jalan hidup di masa muda. Setiap pemuda Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam generasinya. Tetapi sangat disayangkan banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari akan panggilan Tuhan. Pemuda yang seharusnya menjadi teladan hal hidup sebaliknya. Dari langsung menyimpang dan jauh dari kebenaran firman Tuhan, seringkali menjadi kehidupan sehari-hari anak muda zaman now. Pemuda zaman sekarang ini kebanyakan memiliki sikap yang rendah hati, kesombongan, mementingkan diri sendiri, mengamuk-amukan, seks bebas, dan lain
lain-lain. Seringkali kita bersikap akut dalam hidup. Hidup yang sudah jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah, sebagai pemuda, kita harus berani tampil beda. Beda di sini bukan dalam arti kayak potong harus beda dan lain harus yang ini. Wis beda harus kayak beda, harus cantik lah, harus pakai pakaian yang mahal ya, harus beda yang ngomong lah. Nanti orang bilang apa kalau gitu ini, apa lagi itu beda. Karena itulah. Sebagai pemuda, kita harus berani hidup dan berakal dalam Kristus, menyambut masa depan yang penuh pengharapan, ketulusan dan semangat. Sesuai dengan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11, kita minta satu orang tolong baca sama semua. Di Yeremia 29 yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan tersebut ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan rancangkan. Yang pertama dalam bentuk cara kita berpikir. Maksudnya jangan potong nih apa tuh? Berpikir sesuatu, jangan potong melakukan sesuatu yang belum potong pikirkan dengan matang. Terus yang kedua itu bertindak. Di sini bertindak ini maksudnya potongan. Potong jangan terbiasa ini jangan berpikir lalu langsung bertindak. Ini potong lalu langsung berbuat sesuatu yang panjang. Yang ketiga potong karakter. Karakter itu maksudnya potong akan menunjukkan sifat potong setelah mengikuti langkah yang tadi kita omong. Dan yang terakhir itu nasib. Maksudnya dari ketiga cara tersebut itulah yang akan menentukan potong masa depan, potong nasib. Ya, untuk mengakhiri khotbah ini saya memiliki sebuah ilustrasi. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah dimulai. Begitupun dengan masa depan katong. Untuk mencapai semua hal itu dimulai dari seluruh dalam diri sendiri, bukan dari perkataan atau omongan orang lain. Teman-teman yang berkomunikasi dalam Yesus Kristus, janganlah pernah menyerah dan marilah kita semua menyambut masa depan ini di dalam nama Tuhan dengan penuh pengharapan, ketulusan dan semangat. Jangan pernah patut menyerah untuk mau menjalani kehidupan. Jangan ada orang-orang potong wis, potong beres ini, potong semangat. Semoga hari ini dan besok penuh berkat. Semoga hari ini dan besok penuh berkat. Shalom, terpuji Tuhan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam. Salam sukacita. Amin. Ketika kita mendengar kata menderita, tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi dalam tubuh kita sehari-hari. Oleh karena itu, nanti kita akan melakukan segala sesuatu untuk tidak mengalami penderitaan, atau di sini teman-teman ingin penderitaan itu terjadi dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Ini sonde bos, sonde. Makasih Saudara. Tidak teman-teman, tetapi itu berbeda ketika kita untuk Yesus. Artinya teman-teman, kita harus siap untuk menderita. Siap menderita itu untuk proses menguji seberapa kuat iman kita saat mengikuti Yesus. Oleh karena itu, saya memiliki beberapa poin yang harus kita lakukan dalam mengikuti Yesus. Setia. Kita harus setia seperti halnya seorang prajurit pada ayat yang ketiga yang tidak mementingkan kehidupannya supaya dengan demikian dia berkenan kepada Allah. Yang kedua, taat. Dalam ayat yang kelima sudah jelas mengatakan bahwa jika seorang peradaban ingin juara, maka harus mengikuti peraturan pertandingan. Artinya, jika kita ingin mengikuti Yesus, maka kita harus taat dan mengikuti aturan dan perintah Tuhan agar kelak kita bisa naik di hadapannya. Poin yang ketiga,
memiliki effort atau usaha dalam kerja keras. Usaha kerja keras. Dalam taat memang penting teman-teman. Namun jika kita tidak memiliki effort atau usaha semua akan sia-sia. Sekalipun kita taat beribadah dan setia dengan Tuhan, jika kita tidak melakukan perintahnya, maka semuanya itu sia-sia. Poin yang terakhir, siap untuk menderita. Dan yang terakhir ini adalah siap untuk menderita, karena penderitaan adalah proses menuju suatu keberhasilan bersama Tuhan. Kesimpulan kita macam teman-teman ini yaitu kita harus kuat menderita dalam mengikuti Yesus. Artinya penderitaan yang datang bukan kita yang mencari penderitaan tersebut. Kita harus kuat. Zaman melewati penderitaan tersebut dan lain sebagainya. Kalau kita mampu melewati penderitaan yang datang, kiranya ini kita teman-teman pada pagi hari ini kita koma di sini mungkin teman-teman ada yang kita persilakan. Ya, baik. Ini kita berikan aplaus dulu. Pembaca terambil dari Mazmur 34 ayat 11. Tolong buka semua. Silakan. Ini kalau pendeta begini semua benar. Umumnya masalah yang mereka hadapi sama, yaitu perihal putus cinta, diduakan cintanya, diselingkuhi pacar, ditolak, status hubungan yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka patah hati, sakit hati, terluka, kecewa, sedih berlarut-larut, mengurung diri kamar berhari-hari, sulit melupakan pacar karena sudah terlanjur sayang, yang membawa dampak yang sangat buruk. Tidak konsisten belajar, nilai-nilai di sekolah turun, kuliah berantakan, dan aktivitas lain pun menjadi terganggu, termasuk dalam hal kerohanian. Rata-rata dari mereka berkata hidup sambil arti le, banyak sih sampai tale. Banyak para pemuda yang menempuh berbagai cara untuk melupakan rasa sakit hati. Sayangnya mereka yang menempuh jalan yang tidak benar. Kebanyakan justru mereka melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Ada yang melakukan segala kesesaran hati melalui Twitter dan Facebook dengan kata-kata yang kasar dan kurang pantas. Bahkan pula banyak masalah kepada rokok, mabuk-mabukan, Google, bahkan ada yang sampai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Hukuman anak-anak muda, haruslah anak-anak muda Kristen mengetahui cara yang elok seperti yang ditempuh. Haruskah anak-anak muda Kristen mengikuti cara-cara yang salah seperti yang ditempuh oleh anak-anak muda dunia dengan mengatasi kerohaniannya? Masalah yang ada tidak seharusnya membuat yang terpuruk. Seburuk apapun situasinya, kita harus tetap move on. Mendekatkanlah kepada Tuhan melalui doa dan sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita melewati pergaulan yang berat itu. Dia mengerti dan memperlukan kita. Oleh karena itu, jangan terfokus kepada masalah yang ada, tetapi arahkan kita kepada Tuhan. Demikianlah teman-teman pada malam ini.
bersyukur, seringkali kita sebagai manusia tidak pernah mengucap syukur atas apa yang kita lakukan. Waktu yang kita inginkan, kita berdoa tapi setelah mendapatkan semua itu kita tidak pernah Bersyukur. mengucap syukur. Iya. Halo. Tuhan kita untuk selalu mengucapkan syukur kepada Dia karena kita telah mendapatkan sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di sini Tuhan menguatkan kita agar masalah yang kita hadapi setiap itu kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Di ayat yang lebih, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Berbicara tentang setia, kita sebagai umat Kristen biasa dipercayakan untuk setia memegangkan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya kayak ada hubungan dua orang dan satu pasangannya itu mempercayakan bahwa bagi pasangan. Tapi seringkali hubungan mereka hancur karena kepercayaan yang sudah dibuat seringkali diingkari. Karena itu kita seperti itu juga kita seringkali mengingkari apa yang Tuhan buat kepada kita. Seringkali kita karena apa yang kita buat itu tidak baik. Jika kita mengikuti Tuhan, maka kita harus berpasrah kepada Tuhan, bukan malah berpasrah kepada diri kita sendiri. Kesimpulan yang saya ambil dari sini adalah selalu percaya dan bersyukur kepada Tuhan walau hidup kita penuh masalah dan rintangan. Sekian dari saya. Ya pasti sebagai manusia merupakan insting manusiawi yang ada dalam diri semua manusia. Namun melalui ayat Alkitab kita telah tepatnya di kitab Yesaya 31 ayat 10 Tuhan mengingatkan kita untuk tidak perlu takut di dalam menghadapi segala tantangan hidup. Jika sebelumnya manusia hidup di dalam damai dan sukacita sama Tuhan, maka saat manusia jatuh ke dalam dosa, ketakutan langsung menjadi bagian hidupnya sekalipun mereka menerima kepada Tuhan. Melalui kampanye Nabi Yesaya berfirman bahwa kita tidak perlu takut karena Dia selalu menyertai kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari Yesaya 41 ayat 10 ada 3 penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, Tuhan berjanji setia kepada umatnya. Yang pertama, Tuhan berjanji setia kepada umatnya. Mereka yang menetapkan hatinya berpegang teguh pada setiap janji Tuhan akan mengalami ketenangan cara menghadapi segala ketenangan hidup. Hal itu yang Tuhan minta dari kita. Janji Tuhan akan disampaikan Nabi Yesaya tadi menegaskan kembali bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Gunakanlah hal ini sebagai kekuatan di dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Yang kedua, Tuhan menolong pihak yang lemah. Saat Nabi Yesaya menyampaikan janji tersebut, bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan sedangkan terpuruk di dalam kelemahan mereka sampai kehilangan harapan. Karena Tuhan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berharap kepadanya. Maka dari itu, jika kita sedang merasa lemah dan tidak punya harapan, kita bisa membaca firman Tuhan untuk kembali
menguatkan kita. Pertolongan Tuhan akan datang cepat pada waktunya, dan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan harus terus terpilih, tidak boleh kendor. 3. Tuhan berkuasa. Tuhan juga kembali mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, yang telah berjanji akan tetap setia dan menolong umatnya. Hal itu dibuktikan bahwa pembebasan bangsa Israel melalui tangan Raja Koresi. Jadi penting bagi kita untuk terus meminta pertolongan Tuhan saja dan terus mengimani bahwa Dia mampu menolong kita. Ya, kita kasih apa dulu? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, apabila Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tema yang saya ambil, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Bukan Tuhan yang kurang berjanji atau tidak tepati janjimu, tetapi waktu Tuhan, bukan waktu kita. Oleh karena itu, sabarlah dalam penantian akan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Allah, kita akan melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Kita harus sungguh-sungguh dan percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Setiap manusia tidak selalu penuh emosi saja, tetapi itu biasanya memaksudkan diri kita yang sebenarnya, termasuk perasaan kita, niat dan cara berpikir. Jadi kita percaya kepada Allah dengan segenap hati, bukan karena dorongan emosi, tapi itu semua karena keyakinan kita sepenuhnya bahwa pencipta kita yaitu Tuhan Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Apabila kita mengandalkan diri kita sendiri atau apa yang merasa kita benar, mungkin awalnya terlihat bagus atau baik-baik saja, tapi ternyata ujung-ujungnya akan terlihat buruk. Di sini mengajarkan Allah itu jauh lebih bijaksana daripada kita. Jadi kalau kita selalu mengikuti petunjuknya, kita akan bahagia dan memiliki masa depan yang baik. Amin. Amin. Terkadang kita merasa putus asa, berat, stres yang berlebih, berpikir keras untuk mencari jalan keluar, apalagi sedang berpikir untuk mengakhiri hidup. Namun kita sadar ada sosok yang dapat membuat kita bangkit dari kesedihan. Hanya Tuhan yang dapat dijadikan beban berbuat besar, menjadi sahabat yang setia sebagai batu penjuru. Mengapa Yesus disebut dengan batu penjuru? Dimulai dari batu penjuru ialah sebuah batu yang diletakkan pada sebuah batu utama atau batu pedoman bagi pendidikan lain yang akan disusun menjadi sebuah dasar bangunan. Jika batu itu dilepas dari bangunan itu, otomatis bangunan tersebut akan roboh. Dengan kesimpulan, Tuhan adalah penopang hidup. Tanpa adanya campur tangan Tuhan, semuanya tidak akan beraturan atau hancur. Berbicara mengenai mengucap syukur, jika perkara kecil saja sudah mengeluh atau bersungut-sungut, bagaimana jika dihadapkan oleh perkara besar? Hanya ingin mendapatkan sesuatu atau menyelesaikan suatu masalah tanpa adanya perhubungan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 2b, saya minta Luciana Tamarun untuk membaca. Ya, sekarang bangun berbaca. Kamu iri hati, tapi kamu tidak apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, kamu mengeluh tentang badai atau masalah yang tengah menghadapi sekarang, terlalu banyak bersungut-sungut hingga akhirnya lupa bersyukur. Sedangkan diri kamu sendiri mengadakan kekuatanmu
sebabnya dekatkan hubunganmu dengan Tuhan secara intim supaya apa yang kamu butuhkan kemana siap. Hidupmu adalah tanggung jawab Tuhan. Apa yang kamu alami sekarang seperti yang lalu dia tak akan hilang. Jika kamu menyerahkan seluruh hidupmu pada Tuhan dan masalah yang kini kamu hadapi, Tuhan yang mengatur itu semua. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Tuhan yang akan mengatur hidupmu, sementara tugasmu adalah menjalaninya sesuai yang harusnya. Sedih adalah hal yang wajar, namun yang menjadikan kita wajar bila terlarut dalam kebodohan. Memelihara sesuatu yang merugikan dirimu, Tuhan pernah berkata, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Yang itu artinya Tuhan tidak meninggalkanmu sendirian saat kamu terpuruk. Tapi jika kamu sadar bahwa itu semua sudah terjadi dan Tuhan punya rencana membaik. Kesedihan bisa jadi tak datang saja, kesedihan tidak bisa menolak dalam hidup. Ada dua cara untuk mengatasi hal ini. Satu, jangan terlalu dalam kesedihan. Yang kedua, lihat bagaimana tujuan Tuhan di dalam hidup. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kini kita memberkati. Dari firman ini kita mengambil tema kecil, yaitu memilih yang terbaik. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Ayat yang ke-42. Ketong hidup ini adalah sebuah pilihan, dan ketong semua pasti sering diperhadapkan oleh berbagai pilihan. Masih terkait dengan pilihan, kalau ketong disuruh memilih, pasti ketong mau pilih yang terbaik dalam ketong kehidupan. Dan sampai ada yang mau pilih yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Pasti ketong akan berupaya untuk mendapatkan yang terbaik. Walaupun kadang memilih itu sudah gampang. Diambil dari contoh kecil dalam ketong kehidupan sehari-hari. Pasti kalau ketong mau jalan di mana-mana, ketong mau pilih pakaian susah. Kayak lihat bagus hanya kayaknya yang satu lebih bagus. Bagus tapi kalau seandainya sama sah. Nyaman tapi sudah bagus. Sekarang ketong mau pakai yang bagus, tapi nyaman ketong berpikir orang keomongan. Nanti orang lihat sudah bagus, jadi harus pakai yang lain sah. Padahal sudah nyaman, tapi lebih bagus pakai yang nyaman. Sudah usah pikir orang keomongan supaya sudah salah pilihan. Biasanya yang paling pilih memilih pakaian itu pasti perempuan. Hal kecil saat ketong pilih terlalu rumit, apalagi hal besar. Sebenarnya itu gampang, hanya ketong sendiri yang bikin susah. Tapi kadang karena pintar, ketong bisa salah memilih. Begitupun kalau ketong memilih hidup di jalan yang benar bersama Kristus. Mau ikut Tuhan itu sangat gampang teman-teman. Kadang kalau ada ibadat, saya contoh ibadat pemuda tuh, atau lihat mau ibadat, ada kawan ajak di acara atau di nongkrong di mana-mana, nanti kita semua diapit oleh dua pilihan, mau ibadat atau mau ikut ajaran kawan. Kalau kita mau ibadat tuh nanti kan yang hidup suci mau jadi anak Tuhan. Karena kita memikirkan omongan orang, akhirnya kita lebih memilih untuk ikut ajakan yang sebenarnya kita tahu ikut ajakan tuh kita sudah aman. Dan kita tahu kalau jalan dari Tuhan itu pasti aman. Tapi karena omongan orang, kita jadi salah pilihan. Bangga kalau di acara terus buat kacau. Intinya bangga kalau nakal. Kalau sampai acara, cek mabok, cari masalah, bapak yang harga biru, saya kanan supaya orang lihat, nggak orang bilang, wih dia jago. Orang selalu bilang itu nggak kepala desa. Padahal orang ngomong begini, yang ngomong otak saya potong. Ini mau tidur ke apa? Aku tutup pasti dong bilang, dong mau supaya kita ikut jalan yang benar. Nah kali semua orang bisa. Siapa sih yang sudah bisa nakal? Tergantung dia punya pilihan. Kalau dia memikirkan ujian, memikirkan sanjungan, pasti dia akan nakal secara lede-lede. Orang bilang nakal, nakal bodoh. Nakal tapi bukan seseorang. Lebih baik kita ikut jalan Tuhan yang kita tahu kalau ikut Tuhan tuh dia ending baik adanya. Yang sudah Tuhan sediakan.
sediakan untuk kita. Jadi mari teman-teman kita sama-sama refleksi diri untuk berubah menjadi remaja yang baik. Tunjukkan kalau kita ini remaja Kristen dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah pilihan yang benar yang sesungguhnya. Maria dan Marta adalah dua orang bersaudara yang tinggal di sebuah kampung bernama Betania. Pada satu kesempatan ketika berada di Betania, Yesus dan murid-muridnya singgah di rumah dua perempuan itu. Layaknya tuan rumah yang baik, Maria sibuk mengurus dapur agar tamunya bisa mendapat jamuan yang berkualitas. Berbeda dengan saudaranya Maria, kehadiran Yesus di rumahnya dimanfaatkan secara baik oleh Maria dengan duduk dan mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi, pilihan yang Maria pilih ini adalah pilihan yang terbaik. Berada di sekitar Yesus dan mendengarkan pengajarannya, mendengarkan firman Tuhan itu seharusnya menjadi ketong prioritas utama dalam ketong kehidupan. Firman ini mengingatkan ketong untuk dapat memiliki waktu bersama Tuhan. Ketika ketong memiliki hubungan yang dekat dan mendalam dengan Tuhan, pasti ketong berhidup berkenan kepada Tuhan. Itulah bagian terbaik yang didapatkan oleh Maria karena pilihannya sendiri. Ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan bagi hidup kita. Pembelaan yang nyata, kasih karunia, penyertaan, bahkan kita akan tahu apa isi hati dan kerinduannya. Begitu pula dengan Marta. Dengan Marta, pasti kalau kamu datang, kita akan mempersiapkan ketong ke rumah dengan baik. Karena itu, mari kita berkomitmen duduk diam dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan, merasakan, dan menyatu dengan Tuhan. Jadi kita mudah-mudahan ini tidak boleh sampai salah pilihan dalam hal apapun. Kalau setia mau ibadah, ya ibadah. Ada ajakan dari manapun, kalau kita memprioritaskan Tuhan, pasti kita sendiri akan terpengaruh oleh ajakan sesat. Ini firman juga berkaitan dengan bertamu. Jadi kalau kita bertamu di orang di rumah Tuhan, kita harus seperti Tuhan Yesus datang dengan keadaan buta dan pulang dengan keadaan pulih. Artinya kalau kita bertamu di orang di rumah, tolong kalau masuk tuh apa yang berantakan di situ biar jadi urusan tuan rumah. Jangan pas keluar dari orang ke rumah semula bagus. Kita ini satu ke rumah nih, dari rumah udah dolek deh. Itu salah teman-teman. Kita tetap harus menghargai. Kita soalnya boleh umbar begitu. Soalnya boleh kasih jelek orang keadaan dalam rumah. Itu juga termasuk kelompok privasi. Jadi sebagai tamu yang baik, kita harus mengerti keadaan. Mungkin ini sedikit renungan singkat dari kita. Tuhan yang berbunyi, yang berdosa, tetapi hendaklah hati kita tidak mengirit terhadap keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Ia juga mengingatkan kita supaya senantiasa takut akan Tuhan. Mengapa? Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Sebab Dia memberkati kita pada waktunya. Pengharapan itu sangat penting. Dalam kehidupan kita, tanpa pengharapan, orang dalam kondisi baik pun akan merasa putus asa dan kondisinya bisa menjadi sakit-sakitan. Kita kehilangan harapan, maka hal itu akan mengeringkan tulang, menjadi sakit dan menjadi lesu. Tetapi Amsal 17 ayat 22 berkata, tetapi begitu ada setiap pengharapan, maka kita akan merasakan adanya energi, kekuatan yang baru. Dan pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi melainkan pengharapan kita terutama kepada Yesus Kristus. Karena hanya pada Yesus saja pengharapan kita itu pasti. Marilah kita semua mengutamakan hikmat, bukan otot sehingga kita mengerjakan segala sesuatu selaras dengan agar kita mengerjakan segala sesuatu selaras dengan hikmat dan pengetahuan Allah. Ini renungan singkat dari saya. Shalom. Tema yang hari pertama ingin diremehkan atau diteladani. Anak muda khususnya katong sangat mudah untuk diremehkan. Karena itu
Kemudahan itu sendiri sangat dekat dengan katong kekurangan. Kurang banyak pengalaman, kurang banyak pengetahuan, kurang mampu mengontrol diri, kurang bijaksana untuk mengambil keputusan, kurang pertimbangan dan lain-lain. Karena itu berkaitan dengan kemudahan, Timotius Paulus menasihatinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalimat larangan Paulus di ayat ini ditunjukkan kepada Timotius. Timotius dilarang untuk membiarkan dirinya direndahkan orang lain. Oleh karena mengapa katong anak muda, khususnya remaja, sering diremehkan, salah satunya karena katong tutur kata sampai untuk orang lain. Tingkah laku yang buruk, kayak guru masuk pada kasnya kaki di atas meja segala macam dong. Kayak guru omong di belakang. Terus menerus mengeluh membalas caci makian dan caci makian ke kawan maki balas seharusnya kawan jangan begitu omong bahasa. Jangan jauh. Pencabulan kayak katong di kantin kamu selesai kak ini kawan yang datang langsung kata bantah segala macam dan meminta untuk kata laki-laki untuk kontrol diri mungkin kata tahu kata kawan itu semo-semo hal kecil tapi perlu dimawas karena itu sering kita hanya lihat itu hal yang membuat ketemu orang tua sakit hati kedapatan apa dipanggil oleh guru dong pasti pertanyaan di kosongin ada di rumah pasti ada pertanyaan apalagi mama guru bapak pangkat tinggi di musuhnya kata dari pangkat tinggi di tentara polisi pasti orang tua datang malu ini anak baby di dulu berasal sekolah lu bikin begini itu orang tua yang sangat sedih. Sebagian dari katong tuh banyak yang main Facebook, terus kita lihat status orang katong yang di FBM, sindiran, makian, tolong kau kalau apa nak omong sah jangan di FB supaya orang semua tahu. Lihat di arti mana yang kita harus teladani mana yang kita harus teladani. Pintar-pintarlah untuk melihat dan memilih. Mari kita belajar dari Timotius, jangan membiarkan kita bunuh diri, direndahkan hanya karena kita perilaku yang sudah baik. Sekian dari saya. ya, berikan aplaus dulu.